Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekarang ada satu acara yang menarik nih. Kita akan bincang-bincang dengan YouTuber tertua di semesta, tukang donat dari Parung. Nah, kita akan berbicara mengenai dunia YouTuber, politik. Nanti dulu deh ya. Kita akan bincang-bincang dengan tokoh YouTuber. Ini idola saya, guru saya. Kemudian kita akan mengulik nih ya, membongkar habis kumpas tuntas dengan Pak Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Nah, tukang donat aja hebat nih. Jadi saya sudah lihat tema-temanya menarik. Sekarang di catatan saya ini ada 279.000 subscriber. Wah, banyak sekali ya. Ya kita berdoa sama-sama bisa 1 juta. Kemudian yang nonton atau viewernya itu hampir 35 juta lebih. Nah, nanti kita akan bercerita tentang dunia YouTuber, sehingga kita pun akan mengikuti tapak atau kilas perjalanan Pak Yudi. Nah, sekarang saya akan berbincang-bincang dengan Pak Yudi. Pak Yudi, selamat sore Pak Yudi. Assalamualaikum. Halo Pak Yudi. Halo, saya Yudi di semesta. Masuk suaranya? Halo, assalamualaikum Pak Yudi. Tadi suara kurang bagus. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih mungkin bagi teman-teman yang idola Pak Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, inilah wajahnya. Ini internetnya ya, apa koneksi internet? Ya, mudah-mudahan nggak ada gangguan nih sampai akhir perbincangan kita. Nah, teman-teman perlu diketahui, sekarang kita akan mulai berbincang-bincang dengan Pak Yudi dan bagaimana sih pengalamannya kok bisa menjadi YouTuber? Apakah benar tiba-tiba BIM salah BIM akhirnya menjadi terkenal atau ada perjalanan yang berdarah-darah? Nah, kayak itu kalau kita berjuang berdarah-darah sehingga sekarang sudah hampir mencapai 280.000 subscribe. Nah, ini pengalaman yang sangat berharga bagi teman-teman yang YouTuber, bisa belajar dari channel ini yang akan memperkaya pengalaman kita, memperkaya pundi-pundi uang kita, dan tentunya saya yakin Pak Yudi sudah menghasilkan pundi-pundinya. Nah, sebelum kita mulai, perkenal diri saya Adi Fadli Farul dari Fadli Broadcasting School. Nah, kita akan berbincang dengan Pak Yudi. Pak Yudi, kenapa sih Pak Yudi kok tertarik dengan YouTube? Padahal kan kata orangnya YouTuber susah Pak, atau jelimet merekam, mengedit. Terlebih lagi di masa COVID ini orang takut semua Pak untuk keluar rumah. Bisa ceritakan Pak mengenai pengalaman Bapak dari mulai 0 sampai 1, 2, 3 sampai sekarang ini Pak. Ya, terima kasih Pak Ade. Jadi awalnya kan YouTube saya itu namanya Pesantren Ojo Lali, sudah dibikin tahun 2012 ya. Berarti sudah hampir 9 tahun ya? Iya, selama 6 tahun itu sampai 2018, 6 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu subscribernya 38 orang. 38 orang, nggak sampai 40 selama 6 tahun. 6 tahun 38 subscribe. Iya, karena kalau saya Pak udah saya tutup Pak. Hanya untuk mendokumentasikan setoran hafalan anak-anak Quran, Al-Ikhlas, ya kan? Dulu masih punya laptop, kita rekam terus kita upload. Jadi untuk dokumentasi, untuk kenang-kenangan dia waktu nanti dewasa. Oh, waktu kecil tuh mereka santri-santri Ojo Lali yang anak-anak kampung sini sudah pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Itu maksud awalnya gitu, mendokumentasi. Itu di tempat Pak Yudi? Ya, di sini, di rumah. Iya, di warung kan ngajinya di teras rumah tuh. Meskipun namanya pesantren, tapi kita di teras rumah lah, nggak punya gedung sampai sekarang ya, 10 tahun. Nah, terus singkat cerita, waktu saya pulang kuliah dari Ma'had Utsman bin Affan, cuti kuliah,
gerobak donat kan saya bawa. Saya kan kuliah bahasa Arab itu sambil bawa gerobak. 2016 ya. 17, 3 semester. Pulanglah saya ke sini 2018 cuti kuliah bahasa Arab. Baru mustawa tsani. Kan pertama Sani itu mustawa 2 apa Pak sih? berarti Bukan ya? mustawa awal. Hah? Musanawat Sani 2 ya, tingkat 2 ya, semester 2 ya. Tingkat 2. Pertama kan tahmidi. Tahmidi ya, tamhidi ya. Ini. Persiapan, terus mustawa awal, Nah, level 1, mustawa 2, ya kan, mustawa tsani. Untuk ngajarin ngaji kasihan ya, ada gedung kosong pemberian wakaf lisan dari orang bank 15 kali 15 di samping rumah. Kok kosong, saya tinggal kuliah, saya kembali dulu deh gitu. Kuliahnya gerobaknya saya bawa. Kalau di Bambu Apus kan saya kuliahnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari. Sabtu Minggu saya dorong gerobak donat jualan keliling sampai Pondok Gede itu jualan apa? Donat. Benar tuh Pak, jualan Ketika donat. usia iya, ketika saya kuliah sambil jualan. Usia saya waktu itu 57 berarti ya, baru belajar bahasa Arab ya. Kemudian cuti kuliah, jadi saya sebenarnya masih harus kuliah 3 semester lagi nih. Kalau nggak ada COVID, saya kembali dah ke Ma'had Usman. Nah, singkat cerita, 28 Oktober 2018, usia saya 57 berarti ya. Saya tiba di sini gerobaknya. Terus 2 bulan kemudian, bulan Desember, Imlek ya, saat Imlek apa pokoknya hari Minggu lah, bukan hari libur ya. Februari berarti saya Pak. Ke Darussofa. Februari ya. Bulan Desember. Sekarang enggak, lagi bukan juga nih. Desember 2018. Ini cerita yang dulu. Waktu saya awal jadi YouTuber ya. Pas hari Rebo 24 Desember 2018, 2 tahun yang lalu, saya nganterin santri saya ke Darussofa karena santri saya itu mau nyari sekolah Pak SMA yang ada tahfiz Qurannya di Darussofa Bogor. Gitu. Ya. Saya ikut mobil keluarga mereka, saya nganter karena itu murid saya tuh Ferdiansa yang sekarang murid Pak Yudi selama di sekolah SMA-nya di Banjar. Murid ini ngaji Quran. Iya. Ngaji di Pesantren Jumali dari SD sampai di SMP. Nah, satu mobil itu keluarga santri itu masuk kantor di Darussofa kan, untuk nanya-nanya informasi cara masuknya gimana, kan cari yang gratis. Iya. Mereka satu mobil, bapak ibu pamannya masuk kantor, saya masuk kebun singkong di sekitar pesantren di penduduk, sambil saya buka ininya HP, bikin vlog karena saya pikir view-nya, pandangannya beda, tapi sebenarnya sama-sama pohon singkong di sana. Iya. Cuman dekat Gunung Salak gitu Pak. Motor masuk, kadang-kadang karena sepi keadaan, begitu ada motor kan kencang bener tuh masuk. Singkat cerita, setelah saya lihat pulang dari Darussofa dari Bogor, kok ada 15 menit. Saya kasih judulnya Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual. Judul itu, video itu. Terus kita upload ya. Kita upload. Waktu itu pakai KineMaster, masih ada mereknya KineMaster di kanan atas tuh kayak. Masih ada tulisannya KineMaster kan. Watermarknya. Iya kan, kita nggak tahu ya. Watermarknya. Dimuat di luar dugaan, Pak. Jadi subscribernya kan 38. Waktu kita muat itu.
terus tanggal 31 Desember, kan tadi kita upload tanggal 24. Seminggu kemudian, 30 Desember 2018, Trio Voice itu langsung loncat menjadi 2.000 subscribernya. Ya saya kan nggak ngerti. Yang bingung kan anak-anak saya yang 3 itu yang milenial, kata mereka, Pak, video Bapak itu viral katanya. Ya kan? Kan kita tanya, apaan tuh viral? Kan kita nggak ngerti. Jadi Pak Yudi, jadi itu dari yang tadi 6 tahun sebelumnya, itu 38 subscribe, itu tidur berarti Pak ya? Nggak aktif ya? Iya, kita nggak tahu dahsyatnya YouTube, nggak ngerti. Ya kan? Iya. Hanya sekedar kadang kita muat, ya nggak ada target, nggak ada harapan apa-apa, sekedar untuk dokumentasi. Iya. Makanya 6 tahun itu 38 subscribernya. Yang nggak minta perlu di-subscribe, di-like and share, nggak ada omongan-omongan gitu, nggak ngerti. Ya kan? Nggak ngerti. Ya, pedagang sama tukang guru ngaji Iqra nggak paham YouTube ya. Nah gitu Pak Ade. Jadi kata anak-anak saya itu, Pak, video Bapak yang Rocky Guru hanya apaan viral itu, ya kan? Kata anak saya, viral itu loh Pak, viral itu diomongin di Twitter sama di IG katanya kan. Kita Twitter ngerti dah dikit-dikit ya. Terus kita nanya, IG apaan IG? Kata anak saya, IG itu Instagram Pak. Oh, diomongin ribut. Intinya mereka nggak percaya apa iya apa tukang donat bisa ngomong politik seperti itu. Mereka nggak percaya, berantem tuh di komen-komen ya. Wah, ini bukan tukang donat nih, katanya Intel nih, orang pinter nih. Nah, gitu. Nah, itu ribut Pak. Gitu ceritanya. Jadi kemudian itu apa namanya? Terus saya bikin lagi video yang ketiga. Setelah viral itu kan, 2.000 subscribernya loncat tuh. Jadi udah langsung 1.000 udah kelewat tuh. 1.000 yang dicari orang-orang untuk subscriber. Itu saya udah lewat dalam waktu hanya 7 hari ya. 7 hari. Apa yang dikirakan Pak? Rocky Gerung mengguncang istana itu Pak? Isinya? Narasinya apa tuh Pak dulu Pak? Ya, Rocky Gerung waktu itu kan lagi naik daun gara-gara muncul pertama kali di ILC kan, karena Ilyas ya. Iya. Nah, terus saya bayangkan lah, sehebat itu Rocky Gerung, tapi kok nggak banyak orang yang berpikiran merdeka. Nah, saya merumuskan akademisi atau intelektual yang nggak punya sikap merdeka, itu berarti dia itu bungkam, nggak ngomong, atau dia melakukan pengkhianatan intelektual karena menutupi kebenaran, karena mempertahankan kekuasaan, kira-kira begitu. Yeah. Jadi Rocky Gerung berhadapan dengan teman-temannya yang sekarang posisinya melakukan pengkhianatan intelektual karena membungkam suara hati nurani sendiri, gitu, karena mengakar atau berkiblat kekuasaan atau di dalam kekuasaan yang teman-temannya dulu. Kira-kira gitu ya. Pokoknya nggak ada konsepnya, asal ngomong aja di kebun singkong kan ya, kira-kira aja. Kalau gitu. Orang Betawi bilang asal goblek. Nah, terus ya, kita bikin yang kedua Pak Ade. Halo. Ya, terus bikin yang kedua. Putus ya? Enggak, bagus Pak. Putus? Enggak, bagus. Oh, bagus. Bikin yang kedua ya. Bikin yang kedua, saya ajak Rocky Gerung masuk Islam. Judulnya Rocky Gerung masuk Islam, semesta berguncang, itu judulnya. Oh, ya. 4 hari kemudian
anak saya bilang lagi, Pak, video Bapak yang ngajak Rocky Gerung masuk Islam viral lagi katanya. Ya nggak? Kita udah ngerti sekarang artinya viral kan. Iya, ternyata dibahas sama Tribun News tuh, ada videonya. Dalam 2 hari video Rocky Gerung masuk Islam itu ditonton oleh sekitar hampir 200.000 viewers ya 2 hari. Itu dalam 4 hari, dalam waktu tanggal 4 Januari 2019, 4 hari, kan dimuatnya, uploadnya 31 Desember tuh, 2018. Dalam waktu 4 hari, itu subscribernya loncat, Pak. Loncat dari 2.000 menjadi 24.000 subscriber. Oh. Jadi ada kenaikan 22.000 subscriber baru dalam waktu 4 hari. Gitu. Itu nggak pakai mimpi tuh Pak ya? Nyata benernya? Ya kan. Aneh kan tukang donat viral aja ngerti apa nih gitu kan. Nggak ngerti teknis. Yang dulu bikin channel juga anak saya yang sekarang kuliah di BINUS itu kan, di si Wildan ya. Dulu dia kuliah dulu kuliah di Mahatusman dia, Pak. Oh. 5 semester dari Tamhidi, Mustawa Awal, Mustawa Tsani, Thalits sampai Mustawa Robi itu mumtaz semua 5. Mumtaz. Ya. Nilainya terbaik gitu. Dia yang bikin channel saya dulu. Saya nggak ngerti apa-apa, rekaman doang, ya kan. Nah, setelah viral 2, 3 atau 4 video, apa reaksi Rocky Gerung sendiri? Atau akhirnya Pak Yudi mau ngapain setelah viral itu? Banyak yang nyampein katanya ke Rocky Gerung dan dia ngucapin selamat aja, dan katanya dia juga heran ada tukang donat intelektual katanya gitu. Nggak tahu bener, nggak tahu enggak ya. Yang penting kan saya kagak ngerti juga, pokoknya jam 6 sampai jam 9 rutinitas saya adalah dorong gerobak ke Komplek Gria Branwil jualan, ya nggak? Nanti habis jualan, habis jam 9, saya pulang dorong gerobak ke rumah ini nih, di sini. Nah, saya ke danau. 5 menit, 10 menit jalan dari sini kan, untuk rekaman. Gitu, jam sekitar setengah 10. Gitu aja rutinitas. Ya, jadi tukang donat bener, ya kan? Dan orang nggak percaya saya dorong gerobak. Sampai ada orang yang datang. YouTuber tertua di semesta, Pak Yudi Pramoko, akhirnya kan sampai 280.000 ya. Gimana tuh Pak ceritanya itu Pak? Iya. Kok bisa viral itu gimana Pak? Cara menaikkan video dari 38, udah itu 2.000, 24.000 sampai sekarang 279.000 ya. Itu kan lonjakan yang sangat, jadi hitungan eksponensialnya itu benar-benar berlipat-lipat Pak. Gimana? Iya, aneh kagak ngerti dah. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah. Kagak ngerti dah. Kalau pengen tahu, tanya aja Deddy Corbuzier, kali dia ngerti algoritmanya ya. Saya ahli donat nih, saya bukan ahli YouTube. Nah, ini Pak, langkah-langkahnya apa tuh Pak? Sampai bisa seperti itu. Apakah bikin video harus ada kontennya harus begini, politik, sosial, ekonomi, harus dengan kamera yang canggih, atau dengan editing yang canggih. Nah, itu Pak Yudi sendiri awal kali menjadi YouTuber, handphone apa tuh Pak dipakai Pak? Handphone yang dikasih sama anak saya Asus ya. Waktu saya mau kuliah ke Mahat, tuh saya dibeliin HP sama anak saya perempuan. Asus, sekarang udah gampang panas, udah hilang, udah kemana tahu itu Asus. Di museum Pak ya, di museum Ojolali nih Pak. Iya. Asus, ya nggak, Asus, ya itu seadanya, nggak pernah ngedit, pokoknya pakai KineMaster, ada watermarknya, tuh ada komentar dari penonton, Pak itu dihilangin tuh Pak watermarknya, KineMaster tulisannya katanya. Kita juga nggak ngerti gimana ngilangin ya kan. Termasuk yang awal-awal tuh semua
ada watermark. Iya. Sampai bulan tinggi lagi kan, nggak ngerti. Terus konflik gitu awal-awal sama anak-anak sana yang milenial. Kata anak saya tuh, Pak, jangan sering-sering upload, satu aja sehari atau satu seminggu, satu video. Saya langsung udah punya target satu tahun harus 1.000, jadi satu hari harus 3. Pada anak-anak tuh pada marah tuh. Wah, jangan banyak-banyak, Pak, nggak ada yang nonton katanya nanti. Oh. Saya kagak begitu percaya karena apa? Karena itu anak-anak saya juga kan nggak pernah punya pengalaman jadi YouTuber. Kan saya terbiasa bekerja dengan kecepatan cahaya kalau nulis buku ya. Jadi terbiasa nulis cepat gitu, Pak. Ada target ya kan. Keikhlasan tuh kan nggak cukup kalau nggak ada target, jadi nggak produktif. Ya ada sih ada orang ikhlas tapi nggak produktif karena nggak ada target. Jadi keikhlasan aja nggak cukup. Jadi targetnya itu 3 one days. Pokoknya 3 berantem mulut-mulut sama bocah-bocah sama anak-anak itu. Dia nggak 1 minggu 1 aja. Lihat tuh Pak, PewDiePie atau Mr. Beast cuma 1 seminggu. Jadi yang nonton banyak katanya. Ngerti dah tuh. YouTube setelah saya pelajari kemudian Mr. Beast, dalam 2 hari yang nonton bisa 25 juta gitu ya, dalam 2 hari, 3 hari ya. Tapi memang bikinnya cuma sekali seminggu. Tapi ya ternyata nggak sederhana juga, mereka punya teamwork, punya manajemen ya. Mr. Beast kalau kita baca biografi, tapi waktu itu pokoknya saya mah 3 aja lah gitu. Jadi teori-teori yang tadi dikatakan sehari 1 atau seminggu 1, kemudian harus harus ada tim yang solid, kameranya canggih, nggak ada ya? Nggak ada. Langsung upload. Kagak dikasih musik, nggak ngerti cara ngasih musiknya ya nggak. Pokoknya dikasih pakai KineMaster, ngilangin watermarknya juga nggak ngerti ya. Pokoknya upload terus sampai sekarang. Sampai sekarang 3 minimal. Pernah 10 upload ya kan. Hidup sekali Pak. Habis itu pulang ke akhirat nggak balik lagi ke dunia. Tanggung-tanggung amat sih hidup. Nah itu kalau sehari 3, apa aja tuh Pak yang dimuat di kontennya? Artinya kan orang nyari ide, harus nyari view-nya yang bagus, harus juga membuat narasinya. Kan itu repot Pak. Bagaimana tuh Pak Yudi mengatasi sehari 3 itu? Targetnya oke, boleh ya? Iya. Pokoknya asal jalan dari rumah ke danau, ya udah ngerancangnya sambil jalan, kagak ditulis, pokoknya sudah sampai danau buka kamera ngomong apa yang bisa ngomong gitu. Kadang-kadang memori aja masa lalu gitu ya. Kan nggak ada planning ya Bang, nggak ada planning. Pokoknya sampai danau harus dibuka, harus di on itu kameranya, itu dipegang pakai tangan begini ya. Waktu itu kan zaman apa ya? Zaman Pilpres ya waktu itu ya. Yes, pokoknya ngeblok ke Prabowo gitu aja lah. Sampai akhirnya bikin Prabowo itu sampai 100, Pak. Kalau Rocky Gerung, dulu awalnya bukan Prabowo, Rocky Gerung. Sampai 30 video. Itu ada teorinya, karena saya pernah belajar tentang marketing ya. Teorinya kan setiap produk itu punya life cycle produk ya, daur ulang produk itu pertama muncul, dia kan langsung grow, tumbuh. Lama-lama sampai mencapai peak, puncak, kemudian pertumbuhannya flat ya. Dapat lagi kemudian decline gitu ya, menurun. Kan gitu teori life cycle produk tuh Pak. Semua produk apa aja pasti awalnya akhirnya turun juga sampai muncul produk baru yang nanti tumbuh awal dan sampai puncak lagi. Nah,
saat itu kan si Rocky Gerung itu baru growing ya, baru growth, tumbuh ya. Di ILC, diperbincangkan banyak orang. Nah, saya numpang nih ngomongin dia supaya keangkat gitu. Kalau saya ngomongin Oma Irama, tentu beda responnya ya. Oma Irama kan mungkin sedang begini kan, tapi Rocky Gerung kan sedang naik ya. Nah, saya numpang gelombang pasang dari Rocky Gerung. Itu ininya, teorinya. Kalau mau dijelaskan ya secara marketing, ya nggak? Ya pokoknya ngomongin dia tentang apa aja, makanya begitu yang pertama di kebun singkong dapatnya ide itu, alokasi. Terus yang tentang itu kita ajak deh Rocky Gerung masuk Islam, ya kagak baca-baca, langsung ya ngomong ya. Terus ngomong lagi apa, pokoknya asal ada nama Rocky Gerung. Asal judulnya ada tulisan Rocky Gerung, gitu aja. Orang pasti ngeklik. Karena dia lagi naik daun kalau bahasa sekarang ya. Terus di tengah perjalanan ada Pilpres Prabowo lawan Jokowi ya. Oh, saya menemukan tuh ada gelombang kedua yang lebih besar. Numpang saya tinggalkan Rocky Gerung, saya numpang Prabowo. Ya? Sampai 100 biji Pak. 100 video saya bikin tentang Prabowo. Kita nggak kenal juga sama Prabowo, nggak kenal juga sama Rocky Gerung sampai sekarang, ya nggak? Sampai saya lihat saya naik helikopter bersama Prabowo tuh Pak. Benar nggak Pak Yus naik helikopter? Ya kagak, cuma ke imajinasi. Betul. Imajinasi aja ya nggak? Pokoknya itu jadwalnya bikinnya di tepi danau dan pulang dari jualan donat, ya nggak? Keuntungan jualan donat itu untuk beli pulsa kan gitu ya Pak? Gitu. Rata-rata berapa menit? Nggak ada duit. Rata-rata berapa menit Pak? Video Pak, rata-rata di 7, 10 ya sekitar minimal 7 sampai kalau video pertama itu saya nggak ngerti karena sampai 15. Kepanjangan kalau menurut saya, tapi nggak juga sih. Sekarang kalau kita lihat podcastnya Deddy Corbuzier bisa 1,5 jam, nggak apa-apa juga sih panjang. Tapi kalau 7 menit cukup lah ya, 7 menit tuh. Jadi kita kalau 7 menit itu dipaksa ini Pak, dipaksa langsung to the point, nggak bertele-tele ya, langsung opening tuh langsung. Mungkin saya kan nggak ada openingnya, nggak ada musik, nggak ada intro ya. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabowo, Tuan Donat dari Palisur tertua di semesta. Saya mau bicara ini gitu Pak. Jadi udah langsung tes. Nanti langsung ditutup, dihafal juga. Saya Yudi Prabowo, Tuan Donat di Palisur tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamila gitu ya. Dari surat Al-Ma'arij itu. Surat Ma'arij. Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Itu di juz 29 tuh ya. Boleh ngapal di Mahat Utsman bin Affan tuh. Begitu juga hitungannya Pak ya. Saya melihat 1, 2, 1, 2, 3, 4, Wahid Isnin Salasa itu ya. Itu baru belajar bahasa Arab di Utsman. Wahid itu salah sarba. Baru belajar. Wahid itu salah sarba. Langsung kita praktekin. Kan nggak ada tuh. Saya lihat YouTuber yang pakai bahasa Arab ya. Iya. Untuk mencet subscriber kita pandu pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Betul. Nah, itu kan satu yang apa ya, different ya. Saya kira kalau YouTuber populer itu harus ini Pak, mungkin ya harus ada shocking, mengejutkan penonton gitu ya. Saya kira gitu. Kemarin yang saya bikin terakhir itu 2-3 hari yang lalu membahas SKB 3 Menteri soal seragam sekolah, kan saya pakai jilbab tuh untuk reklamasikan. Terus tengah-tengah kita buka ya, kayak topi kita ganti pakai topi ini. Oh gitu ya. Shocking tuh Pak ya, dari shocking ya. Ada shocking, mengejutkan. Ya segitulah Pak. Nggak jelas itu sebenarnya, nggak usah dicontoh, nggak jelas. Jadi natural aja Pak ya, berjalan aja Pak adanya ya. Iya saya ngikuti ucapan Pak Nasir ya. Pak Nasir
Pak Nasir kan guru saya. Saya 5 tahun di Dewan Dakwah, kuliah di sana 3 tahun ya di Pak akademi. Nasir Toko Masyumi ya? Iya, di Keramat Raya 45. Saya kan pernah kuliah di situ tuh 2-3 tahun Akademi Dakwah dan Bahasa Arab. Dan pernah jadi wartawan 5 tahun tuh di organ resmi Dewan Dakwah Media Dakwah di Majalah. Kata Pak Nasir, mulailah dari yang ada, karena yang ada itu lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan. Yang ada Asus, adanya Asus, ya udah langsung diupload. Nggak ada laptop, nggak ada tripod, tidak. Ya nggak ngerti juga ngasih musik, bikin intro, ya pokoknya seadanya. Yang ada itu udah cukup untuk mulai berkarya, bekerja, gitu. Pakai panduan Pak Nasir yang orang nggak tahu sebenarnya kan. Mulai dari yang ada, jadi nggak nyari yang nggak ada, beli ini. Ya nggak pakai mikrofon, ya langsungnya begini, dipegang sama tangan, ya kan. Gitu. Nah kemudian itu, Pak, sampai viral beberapa video itu. Nah bagaimana Pak? Ada nggak Pak dari luar negeri Pak yang meresponnya Pak? Dari luar Indonesia itu Pak? Banyak yang dari luar negeri. Saya baru sadar ininya ya. Ada respon dari Senegal ya. Ada dari Boston, ada dari Mekah, Medina, ada dari Lyon, Prancis, ada dari Melbourne. Waktu awal-awal ya. Awal-awal. Saya tuh mikir, wah, hebat ya YouTube ya. Kita ada di Parung, pikiran kira mendunia. Hanya dengan apa? Kamera yang dipegang tangan ya. Wah, langsung tuh minggu depannya saya bikin pelatihan. Bikin pelatihan. Hari Sabtu bikin pelatihan. Sabtu Minggu, hari Jumat saya umumin habis sholat Jumat saya umumin pakai HP. Besok ada pelatihan ya hari Sabtu. Datang itu 4 orang pertama. Bayarnya 1 orang saya kasih ini 250 1 orang Pak. Datang tuh bayar. Terus hari Minggunya angkatan kedua berarti itu datang 10 orang. Lisan aja, ngumumin lisan. Wah, pada bayar 250.000. Besok-besoknya saya gratisin ya. Gitu. Wah, luar biasa tuh. Jadi ini senjata yang dakwah atau senjata bisnis YouTube ini yang dilupakan umat Islam sebenarnya. Saya bilang kalau di waktu pelatihan, kalau misalnya YouTube ini dititipkan ke manusia abad 7, yaitu zaman Rasulullah dan para sahabat, pasti dipakai untuk berjuang, ya nggak? Tapi nggak dititipi YouTube tuh Rasulullah. Sampai abad ke-21 ya, tahun 2005, baru Allah titipkan YouTube itu kepada manusia modern abad 21 tahun 2005. Ya nggak? Awalnya pertama yang gambarnya binatang itu di kebun binatang, YouTube pertama yang percobaan itu kan. Nah, sampai sekarang udah 2021 ya. Masih banyak itu orang-orang yang tidur. YouTube nggak dipakai untuk menyebarkan gagasan, ya kan? Kebaikan. Kalau saya udah lebih jauh tuh, sampai bisa bikin sumur 17 ya. Datangkan beras 6 ton, semuanya lewat YouTube, Pak. Ya kan? Bikin gerobak dakwah 11. Jadi di-create. Terus hari ini kemarin minggu yang lalu baru pulang tuh, ada tetangga operasi bibir yang ada daging tubuh di sini. Ya kan? Program Ojo Lali Sehat. Operasinya di RSUD Depok gitu. Itu dananya dari penonton pesantren Ojo Lali. Ini satu benda kecil, ini HP ini cuman dahsyat Pak, sampai 52 ininya pengaruhnya. Ya pengaruh buruknya juga sampai 52 sama aja.
Pengaruh negatif sama tergantung kita kan ya. Negatif positif mana yang banyak gitu ya. Iya, seperti pisau itu tergantung kita untuk melukai orang atau untuk memotong sayuran kan gitu. Tergantung kita. Gitu Pak, singkat cerita. Nah, Pak Yudi, nah, selama Pak Yudi jadi YouTuber, itu kenapa Pak ngambil ikon tukang donat dari Parung? YouTuber tertua di semesta. Ada nggak filosofinya itu Pak? Iya, karena jangan sampai pikiran saya waktu itu jangan sampai kita menjadi orang yang hebat gitu di depan, menjadi orang biasa aja. Kenapa? Jangan merasa jadi orang pinter di depan kamera, di depan YouTube. Karena apa yang nonton itu lebih banyak orang pinter, Pak. Jadi mendingan kita jadi orang biasa aja, tukang donat saja. Itu lebih baik kita itu ngaku angka 2 tapi kemampuan 10 daripada ngaku angka 10 punya kemampuan hanya 2 kan. Kalau bahasa agamanya mah tawadhu gitu kira-kira ya. Makanya ada ikon lagi Pak, YouTuber kita rumuskan. Kok muncul itu ya kan supaya different aja ya. Ya different aja, meskipun saya tahu banyak yang lebih tua, tapi saya ngaku-ngaku jadi YouTuber tertua, tapi kan ada tukang donatnya juga. Jangan-jangan nanti ada tukang singkong juga, gorengan tertua juga jadi, Pak ya. Supaya ya bagus. Jadi supaya keluar dari kerumunan gitu loh Pak. Kalau dalam marketing ya. Keluar dari kerumunan sehingga kita menjadi different, berbeda. Nah, terus ya bukan hanya itu, waktu awal-awal zamannya Pilpres saya selalu pakai baju biru ketika bicara Prabowo. Itu maksudnya kan untuk mempertajam positioning kita ya. Bahwa kalau pakai baju biru berarti ngomong politik memblok nilai-nilai yang dibawa oleh Prabowo kan gitu ya. Jadi puluhan video itu bajunya biru Pak di danau. Karena baju satu-satu yang paling baik yang saya punya itu. Kalau waktu itu nggak pakai baju biru, itu kemungkinan cuma satu Pak. Tahu sebabnya? Bajunya lagi dicuci. Kan saya rekaman jam 10, setengah 10. Berarti lagi dicuci, terpaksa pakai baju yang tidak biru. Tapi besoknya pasti biru lagi. Udah itu, ada dapat different-nya Pak? Harus pakai baju biru terus nggak Pak? Akhirnya. Apa? Kalau udah penggemarnya, loyalis YouTuber kita gitu ya. Apakah baju biru itu tetap kita pakai Pak? Atau bisa kita ganti ini Pak dengan baju yang lain? Nah, itu ada pengalaman Pak. Saya kerjain penonton ya. Saya mulai sekarang saya pakai apa? Saya pakai baju biru, di dalamnya pakai kaos biasa, kaos luar. Terus saya bilang saya hari ini saya mulai tinggalkan baju biru. Saya tinggalkan Prabowo. Terus baju biru itu saya gantungin di pohon singkong. Saya ambil rekaman. Ternyata saya meninggalkan baju biru itu saya dibully. Wow, perjuangan belum selesai katanya. Kenapa Anda tinggalkan baju biru? Terus saya kerjain lagi itu 1-2 hari kemudian. Saya pakai baju ini Pak, baju putih koko ya yang buat sholat tuh. Terus di dalamnya penonton nggak tahu kalau di dalam koko itu saya pakai baju biru. Di tengah-tengah pembicaraan sekitar menit ketiga atau keempat, baju koko itu saya buka. Nah, baju biru. Akhirnya kata penonton, wah, baju biru tiba kembali berjuang. Jadi kan aneh menonton. Itu kan unsur untuk shocking ya, supaya konten itu menarik ya. Meskipun hanya ngurusin soal baju, pentingnya shocking di situ. Ya. Jadi sekarang sih baju biru saya pakai sekali-sekali, udah nggak ada gunanya juga kan, udah nggak hancur di sininya. Jadi sekarang boleh ya pakai baju-baju lain ya? Dan viewer saya sekarang turun. Turun. Ya kita inilah nggak harus selalu ngejar viewer. Sekarang posisi
saya nggak ngejar viewer lagi, Pak. Nggak ngejar subscriber, tapi ngejar uang, gajian. Nah, itu Pak. Menarik nih Pak. Kita ini Pak. Mengenai penghasilan Pak Yudi selama menjadi YouTuber tertua di semesta tukang donat dari Parung. Nah, gitu Pak. Jadi setelah mencapai 1.000, ya kan, dan kelihatannya sudah mencapai syarat dari Google 4.000 jam tayang, watching time itu 4.000 katanya ya, terus 1.000 subscriber, terus surat datang Pak, surat datang katanya sudah dikirim dari Google lewat email, suruh nunggu, kita tunggu sebulan, kok nggak datang-datang, terus kita cari masalahnya, rupanya surat yang dari Google itu, kasus-kasus yang lain yang ada di YouTube, itu memang nggak sampai ke rumah kita, kecuali kita ambil di kantor pos. Jadi bukan alamat rumah Pak ya, yang dikirim. Enggak, akhirnya kita nyamperin ke kantor pos, nggak tahu di sana itu udah ada 3 surat. Jadi ada 3 YouTuber di Parung yang dapat Kantor surat. pos terdekat maksudnya Pak ya? Untuk bikin ini Pak, untuk bikin apa? Untuk Rekening. verifikasi rekening. Ya, verifikasi rekening. Jadi Pak, bagi YouTuber pemula itu tidak dikirim ke alamat rumah, karena memang YouTube tidak ada alamat rumah Pak ya, cuma alamat apa tuh Pak? Ya pokoknya harus kita ambil rumah ke kantor pos. Kasus-kasus di kota lain juga begitu. Nah dia tahu itu rumah kita di mana Pak? Dari mana dia Pak tahu? Misalnya Pak Yudi di Parung, tiba-tiba bukan di Parung Pak, tapi di Sukabumi misalnya, atau di Bandung gitu. Data kita ada di Google ya, kayaknya ya. Alamat kita, HP kita kan gitu ya. Oh, Oke. gitu. Iya nggak? Iya. Ya, saya kira itu kan. Jadi itu pos terdekat ya. Jadi kita ngambil kantor pos, tapi sebelumnya kan kita dikasih email suruh buka rekening, ya nggak? Sebelum surat itu datang, rekening. Saya buka rekening di BCA di Parung, kan depositnya harus 500.000 tuh. 500.000, mana punya nih 500.000? Kita ngutang dah. 500.000 kan nggak cukup jualan donat 500.000 ya. Gitu Pak. Ya akhirnya bulan setelah surat itu datang, terus diverifikasi ada nomor, rupanya itu nomor PIN Pak. Nomor PIN itu dimasukkan bahwa itu betul-betul rekening kita gitu loh, kira-kira begitu. Anak saya ngurusnya, saya nggak ngerti yang gitu kan. Nah, terus rupanya bulan pertama nggak bisa ditransfer karena kurang dari $100. Jadi syaratnya minimal penghasilan $100 baru langsung otomatis masuk ke rekening kita. Jadi dirapel bulan berikutnya itu Pak, bulan Februari itu saya gaji pertama saya itu rapel berarti 2,6 juta ya, 2.600.000. Itu ekuivalen dengan 2.600 donat. 2 juta donat. Kan donatnya 1.000. Iya. Ya enggak? Wah, banyak juga, enak juga ya jadi YouTuber ya. Punya duit 2,6 juta cuma ngoceh di depan kamera. Terus bulan berikutnya karena Pilpres ya waktu itu ya, banyak yang nonton, itu dapat 21.500.000. Waduh, tambah semangat nih aneh. Bulan apa tuh Pak dulu? Hah? Bulan apa tuh? Yang 21.500.000? April kalau enggak ya. Bulan saat-saat kampanye dah tuh. Ya kan? Ya. April apa Maret gitu ya. Pokoknya itu gajian kedua tuh 21,5. Terus gajian ketiga turun. Jadi 19,5 juta. Ini YouTuber pemula nih. Yang kagak ngerti apa-apa. Dapat rezeki nomplok banyak bener. Yang uang di jalanan Pak ya. Ngalahin gajinya rektor kali ya. Terus bulan keempat itu 7. Dapat 7.
Nah, pas dapat gajian pertama kan saya udah ganti HP kredit tuh. Waktu gajian udah 2,6, saya udah ngeredit HP baru Xiaomi, Pak, Xiaomi. Ya. Makin mantap Dari online. Sebenarnya nggak boleh kayak. Habis HP-nya kita pengen, udah punya duit sebulan 203.000, 10 bulan rencananya 203.000. Dibayar dari itu, dari gaji pertama 2.600.000 tadi, ya kan? Terus begitu dapat gaji gede langsung kita lunasin tuh. Kan dapat 2 bulan. Kayaknya baru 2 bulan kredit tuh kita lunasin. Banyak duitnya kan kita lunasin. Terus akhirnya sekarang pakai ini HP yang ketiga nih, yang apa namanya, Samsung. Xiaomi udah pindah tangan ke anak yang di Binus tuh. Nurul ya. Itu dia pakai Xiaomi sekarang. Nah, dia juga beliin dari ini. Nah, sekarang Pak, berapa lagi Pak pendapatannya Pak setelah terakhir 7 juta itu? Aduh, malu kita naik turun. Kayaknya yang sekarang ini kayaknya 7 ya, kayaknya. 7 million, 7 juta. Berapa? Ya. 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 million rupiah. Di tahun 2021 ya? Iya. Makanya bisa ngambil itu kan, nyewa ruko sebulan 700.000 kan. Oh, jadi Pak Rujidi sekarang lagi ngembangin lagi Pak ya? Untuk bikin kafe YouTuber ya. Disingkat kafe U, sekaligus nanti untuk studio podcast di situ, 2,5 meter kali 7 meter, sebulan 700.000 rupiah. Di situ dekat tempat saya jualan mangkal di Branwir. Kalau dulu kan mangkalnya di situ jual donat. Nah, kira-kira 10 meter dari tempat jualan donat itu ada bangunan lagi dibangun, 2 ruko, ukuran 2,5 kali 7. Itu rencana untuk kafe ya, jualan warkop lah, sama mie pangsit 5.000, sama donat kentang, dan buat studio podcast kalian kan. Cakep. Doain nih Pak. Karena ada bayangan bulanannya dari gajian tanggal 23 itu kan. Kebayarlah kalau 700 ya. Iya. Kan tiap tanggal 23 per bulan ya. Per bulan. Ya enggak? Kalau di ruko 700.000 per bulan ya. Kan bisa ketutup tuh dengan ada penjualan harian, daily income. Kalau saya kira, dan di situ ada untuk sekaligus nanti buka masang wifi ya. Karena di sini di tempat saya yang kampung ini nggak bisa, optiknya baru sampai situ katanya orang Telkom. Makanya kita ke situ sekaligus untuk memperkaya podcast, memperkaya konten dengan podcast. Nanti saya minta Pak Adi bantu saya merancang studionya atau gimana lah ya. Alat-alatnya kan harus dibeli Pak, nggak gratis itu kan. Iya. Berarti ya kan? Sebelum menjadi YouTuber yang terkenal ini Pak, berarti memang dengan kuota Pak ya? Kan ada juga orang bilang, saya nggak punya wifi, saya nggak punya ini. Ternyata Pak Yudi kuota ya, pulsa ya, kuota apa pulsa? Kuota 100.000-an, 100.000. 100.000. Belinya ke anak, dia jualan. Itu bisa berapa ribu Pak? Ketika Bapak menjadi YouTuber itu beli kuota per bulan tuh? Kayaknya 100-200 ribu ya sebulan ya. Oh gitu. Kalau sekarang saya pakai kuota yang 200.000. Tapi kalau lagi nggak jelas tuh saya upload banyak tuh, kayak 2 bulan yang lalu bisa 600.000 tuh kuotanya. Iya, kadang ya saya lebih ke ini soalnya Pak, lebih ke mendokumentasikan gagasan-gagasan gitu loh Pak. Udah nggak nyari seperti milenial yang nyari viewer gitu, enggak saya tuh. Meskipun yang misalnya
saya baca hadis, paling yang nonton cuma 100 ya, 200. Tapi itu ditonton juga sama berbagai kota. Kalau dagang itu mungkin perkaliannya Pak ya. 100 tuh berapa kali nonton, berapa video gitu ya. Lebih manfaat gitu, meskipun yang nonton itu kalau satu kelas 30 berarti hadisnya agak kurang ini juga kalau nggak selalu cocok saya politik tuh. Politik itu kan saya pakai alat untuk mengembangkan channel pada awalnya, memakai gelombang Rocky Gerung dan melawan gelombang Prabowo. Itu sebenarnya semata-mata pendekatannya marketing aja itu Pak, untuk mengembangkan cara gitu loh. Menaikkan viewer dan subscriber bagi si tukang donat yang belum dikenal gitu. Gelombang orang lain. Tapi sebenarnya bukan bidang saya ngomong politik itu. Saya lebih cocok ngomong keagamaan atau wirausaha gitu Pak, pelatihan. Meskipun yang nonton itu sedikit, tapi terasa lebih lebih meaningful gitu loh Pak. Ya itu pendekatan orang berbeda-beda, pilihan hidup orang berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau saya mengupload tentang politik gitu ya, ngomongin orang gitu, yang nonton banyak. Kadang-kadang ngeselin juga penonton. Penonton ngeselin. Misalnya saya nggak ngomentari ngabalin kena virus COVID ya. Hanya beritain aja, bacain gitu. Yang nonton banyak. Saya bilang komentarnya jangan yang aneh-aneh ya. Malah aneh-aneh komentar-komentar karena saking keselnya sama ngabalin. Kalau saya ngomong Mahfud MD, yang nonton banyak. Jadi rupanya jadi tumpahan kekesalan yang nonton tuh. Nggak senang dengan penguasa kan ya. Gitu. Nah, kayaknya banyak dosa kayaknya saya Maya. Sebagai anchor Pak ya, sebagai jangkar aja ya untuk naikin YouTube kita ya. Kemudian Pak ya, bagaimana Pak pesan Bapak untuk para pemula YouTuber Pak yang mau mengikuti jejak Pak Yudi ini Pak? Gampang Pak, kata orang Jerman itu pepatah yang terkenal itu Das Leben ist schwer, hidup itu sulit kata orang Jerman. Makanya jangan dipersulit dengan pikiran sendiri. Upload aja setiap hari satu, ya toh. Udah jangan aneh-aneh, apa aja. Hujan turun, upload. Semut lagi jalan, direkam, upload. Ayam berantem, upload. Gitu apa aja yang bisa diupload, upload. Ya nggak? Nanti kalau terlalu banyak konsep, terlalu banyak teori, terlalu banyak pikiran, ya apalagi terlalu banyak mikirin negeri ini, penguasa sekarang nanti malah bisa ini Pak. Bisa stres, habis stres stroke, habis stroke out. Jadi berpikirlah sederhana, langsung upload apa saja yang kira-kira mau kita upload, jangan ngikutin orang lain. Be yourself. Nanti kalau terlalu banyak mikir, terus susah sendiri sebagai YouTuber pemula, terus kalau jadi YouTuber aja nggak happy, terus kapan bahagianya coba hidup? Ya nggak? Santai aja hidup. Kapan bahagianya? Mikirin materinya, kontennya harus begini. Satu YouTube, satu video sampai 7 hari misal dipikirin. Lah, lama bener. Satu hari upload aja 7. Ini mau 7 hari satu. Coba kapan bahagianya dijadikan YouTube-nya barang yang bikin kita happy gitu, Pak. Caranya jangan jadi orang pinter di YouTube tuh. Gak usah bahasanya tersusun sistematis. Kalau salah kan bisa kita koreksi omongan kita di detik berikutnya. Dan rupanya setelah kita ralatnya salah ya nggak apa-apa, nggak diedit, masukin salah-salahnya itu di YouTube ya kan. Jadi susah amat aja nggak susah. Jadi yang bisa kita simpulkan Pak, apapun masukin konten, nggak usah pakai edit, nggak pakai intro, nggak usah pakai tim yang jago, yang kayak YouTuber hebat tuh, kameranya canggih,
timnya ada 5-6 orang, punya studio yang oke, ya, kayak teman-teman ya YouTuber kita yang terkenal lah, si A, si B itu Pak, baik artis, politisi. Jadi sekarang ya itu nggak apa-apa kalau kita mampu yang menjadi sempurna. Jangan terus kita melihat orang lain pakai macam-macam alat sehingga kita itu lumpuh ya. Secara psikologis, nggak berbuat apa-apa. Ngapain juga? Pakai yang ada ini dengan HP ini, dengan HP yang ketiga ini, Samsung. Jadi Asus, Xiaomi, dan Samsung itu udah melahirkan 2.800 video. Nggak pakai laptop, ngeditnya juga di HP itu pakai KineMaster. Nggak pakai Filmora, nggak pakai laptop yang harganya 7 juta itu, ya kan? Pakai HP. Yang penting kan untuk tahap-tahap awal ya yang ada aja. Yang ada itu lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan sebagai YouTuber pemula. Jadi tiada akar, tiada rotan akar pun berguna ya. Nah, bagi teman-teman semua yang mau bermula atau baru melangkah jadi YouTuber, inilah nasihat Pak Yudi pinjam saya bahwa menjadi YouTuber itu apa adanya, gunakan yang ada, dan yang kemudian akan menjadi hal-hal yang ada bagi kita. Nah, teman-teman YouTuber dimanapun berada, kita akan lakukan perbincangan ini setiap hari insya Allah dengan narasumber Pak Yudi sebagai YouTuber. Insya Allah. Ismesa tukang donat dari Parung. Ini kita akan gali terus, kita akan cercah semua isi kepala Pak Yudi. Kenapa? Bagaimana kok jadi YouTuber yang 280.000 subscriber dari 6 tahun itu tidur nyenyak dengan 38 video. Tadinya memang buat dokumentasi kehidupan lah ya. Ternyata menjadi penghasilan yang sangat menjanjikan seperti itu. Ya. Nah, bagi teman-teman, saksikan terus perbincangan saya. Jadi 6 tahun itu 38 subscriber, nya 200 selama 6 tahun. Nah, itu dia. Dan teman-teman dimanapun berada, saksikan terus perbincangan saya, Ade Fadli Farung, dari Fadli Broadcasting School dengan Pak Yudi, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Nah, mungkin terakhir Pak, silakan Pak menggunakan tagline-nya Pak. Yudi Pramono. Iya, terima kasih. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir, sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan terus perbincangan kita yang sangat menarik ini dengan waktu sore yang tenang, sejuk, dan bersama YouTuber tertua di semesta, Yudi Pramuko. Terima kasih dari saya. Apabila ada hal yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang kurang itu adalah kekurangan dan kekhilafan saya. Dan kita akan jumpa setiap waktu yang sudah kita tentukan bersama Pak Yudi Pramuko. Terima kasih Pak Yudi. Salam buat keluarga dan jaga kesehatan. Dari saya Ade Fadli Farul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih Pak Yudi. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Udah. Live. Saya closing Pak ya. Ya. Nanti saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ade Fadli Farul dari Fadli Broadcast dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ade Fadli Farul dari Fadli Broadcasting School akan menyajikan tema-tema yang menarik bersama Pak Yudi sebagai narasumber tetap mengenai perbincangan dunia YouTuber yang sangat menjanjikan dan akan memberikan hal yang baru. Kita akan dengarkan bagaimana seluk-beluk menjadi seorang YouTuber dari 0, kemudian ada 38 subscribe-nya selama 6 tahun. Kemudian di tahun 2021 ini, di bulan Februari, sekarang tercatat
279.000 subscriber dan sudah ditonton 35 juta orang dari 5 benua dan seluruh dunia. Demikian kita akan dengarkan perbincangan dengan Pak Yudi Pramuko. Terima kasih para YouTuber semuanya dimanapun berada di 5 benua. Demikian tadi perbincangan saya dengan YouTuber tertua di semesta, tukang donat dari Parung, Bapak Yudi Pramuko. Saksikan terus perbincangan saya di channel Yudi Pramuko dan channel Ade Fahrul mengenai dunia YouTuber yang memberikan janji insya Allah akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.